البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 254 dari jilid 2 ini, Syarah Sahih Bukhari ini. Nulis baik. Tulis yang baik. Ada 2 dulu. 2 tapi banyak. Baik. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala wa yustafadu min hadzal hadis. Diambil faidah dari hadis ini. Hadis apa itu? 3 perkara yang barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Annal qalba kullama kana atamma sihhatan, bahwasanya hati itu, jantung itu, setiap kali dia, yaitu semakin dia itu sempurna kesehatannya, kana wijdanuhu li halawatil imani aqwa wa atam, didapatkannya rasa manisnya iman pada dirinya itu lebih kuat dan lebih sempurna. Faman naqasa min dzalik, maka barang siapa kurang dari itu, fa innama bisababi maradin fi qalbih, maka itu hanyalah disebabkan karena penyakit di dalam hatinya. Sementara kita tak ada yang kesehatannya sempurna, kita bukan orang maksum, ada saja sakit di dalam hati, kurang ini, kurang itu. Tapi berusaha untuk menjaga kesehatan, menambah kesehatan. Wa fihi dalalatun ala annal imana yazidu wa yanqus. Dan di dalamnya ada penunjukan bahwasanya iman memang bertambah dan berkurang. Qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, fal iman lahu halawatun wa ta'am. Maka iman itu memiliki kemanisan dan cita rasa. Yudzaku bil qulub, dirasakan dengan hati. Kama yudzaku halawatut ta'am wasyarabi bil fam, sebagaimana manisnya makanan dan minuman itu dirasakan dengan mulut. Makanan apa yang manis? Makanan apa yang manis? Gula-gula memang anak-anak ya. Apa makanan yang manis misalkan ya? Apa? Oh, stevia. Oh iya betul juga sih ya. Nah, tadi sudah, yang lain ya. Apa? Susu. Ah iya, susu yang manis ya. Buah-buahan yang manis, boleh. Kalau minuman yang manis. Milo tayyib. Ayo, iya sih ya, memang ya, air gula. Apa? Air buah-buahan, buah-buah lagi, Masya Allah ya. Ada lagi minuman yang manis sih, banyak ya jenis-jenis minuman. Itu dirasakan semua dengan apa? Dengan lidah. Tayyib. Adapun sesuatu kenikmatan yang rohani, nah itu dirasakan dengan jantung kita, dengan hati kita. Kata beliau, fa innal iman huwa ghizaul qulub. Karena sesungguhnya iman adalah gizi bagi hati. Wa qutuha, makanan asasi bagi hati. Kama anna ta'ama wasyarab ghizaul abdan wa qutuha. Sebagaimana makanan dan minuman adalah gizi bagi badan dan makanan asasi bagi badan. Wakama, kata Imam Ibnu Rajab, nulis yang baik. Kama annal jasada la yajidu halawata ta'ami wasyarab. Sebagaimana jasad itu tidak merasakan manisnya makanan dan minuman illa ingda sihhatih, kecuali tatkala dia sehat. Ya, kalau lidah sedang tak sehat, badan tak sehat, lidah mungkin merasakan yang manis pun aneh di lidah. Namanya sedang belum sehat. Fa'idha saqama Fa'idha sakuma lam yajid halawatama yang fa'uh. Maka jasad manusia tidak merasakan manisnya benda yang bermanfaat bagi dia. Min dalik, dari makanan dan minuman tadi itu. Thayyib. Bal qad yastahli ma yadurruh. Bahkan terkadang jasad karena sedang sakit, dia merasa manisnya sesuatu yang membahayakan bagi dia. Namanya lidah sedang tidak sehat.
Yang pahit malah dianggap manis. Toyib, tak tahu khamr pahit kah manis? Anak tak tahu. Toyib, tapi apa? Dia merasakan sedap karena otaknya ditipu, syaraf-syarafnya tertipu, dirusak. Wa malai safihi halawah, dan juga sesuatu yang tidak memiliki rasa manis, tapi karena hati mungkin sedang sakit, dia merasa oh ini manis misalkan. Li ghalabati sakomi alaih, boleh sakom, boleh sukem, karena dominasi penyakit yang ada pada dirinya. Iya, panca indera jadi apa? Jadi silap memberikan data ke otak, istilah orang-orang ya. Fakadzalikal qalb, maka demikian pula hati. Innama yajidu halawatal iman, hanyalah dia merasakan manisnya iman. Min asqamihi wa afatih, dari apa, penyakit-penyakitnya, dan sama ya, asqam dan afat, penyakit-penyakitnya. Gimana cara kita memahami min di sini? Merasakan manisnya iman disebabkan karena sakit penyakit yang ada dalam hatinya. Macam ada yang hilang ya. Apakah dia terhalangi dari merasakan manisnya iman disebabkan minyamin sababiyah, disebabkan oleh penyakit, yaitu apa? Dia hanyalah tidak mendapatkan manisnya iman. Macam ada nafi yang hilang ya di sini ya. Wallahu a'lam. Tapi paling tak kita memahami apa yang diinginkan oleh Imam Ibnu Rajab di sini. Faida salima, berarti memang dia tadi sakit sehingga tidak merasakan. Harus ada nafi di tengah-tengah sini. Innama lam yajid, dohirnya gitu ya. Lam yajid halawatal iman. Hanyalah dia tidak merasakan manisnya iman. Min asqamih, disebabkan karena penyakit-penyakitnya. Kemudian faida salima, namun jika dia selamat, dia sehat lagi, misalkan tadi sakit, sekarang misalkan apa? Mulai sehat, misalkan. Apabila dia selamat min maradil ahwa, dari penyakit hawa nafsu al-mudillah yang menyesatkan, wasyahawatil muharramah, dan syahwat-syahwat yang diharamkan, wajada halawatal imanihi naid, ketika itulah dia akan merasakan manisnya iman. Tak tahu gimana cara menggambarkannya. Mungkin apa seperti yang diberitakan pada di tahun-tahun ini, diiklankan besar-besaran orang-orang Jepun, tapi bukan Jepun yang Muslim. Mereka tidak suka kawin karena apa? Oh, kawin banyak komitmen ini itu dan sebagainya. Bahkan anak diberitahu begitu gajian langsung apa? Gaji mungkin akan dipegang istri. Akhirnya banyak yang memilih tidak kawin. Merasakan kawin itu bukan sesuatu kenikmatan, tapi malah akan memberatkan, pahit, menyusahkan. Sementara terus bagaimana kalau tidak kawin? Nah, mereka beli apa itu? Patung kah, boneka kah? Untuk dizinai. Naudzubillah. Katanya ini ringan, dia tak minta apa, tiap hari tak minta makan, tak minta minum, tak minta perhiasan, tak ada. Tapi apa? Boneka, bukan benda hidup. Naudzubillah. Nah, dia tidak merasakan manisnya kebaikan, malah keburukan yang dia rasakan sebagai suatu kemanisan. Naudzubillah. Dan pasti akan ada efek buruk setelah itu, baik secara individual ataupun kemasyarakatan atau mungkin secara negara. Allah tidak tinggal diam terhadap kekejian yang tersebar. Tayyib. Kita sampai mana? Wa mata maridha wasakum, bila mana hati itu sakit, lam yajid halawatal iman, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Bal yastahli ma fihi halakuh, bahkan dia akan merasakan manisnya sesuatu yang di dalamnya akan membinasakan dirinya. Minal ahwa'i wal ma'asi, yang berupa hawa nafsu dan maksiat. Kalau daun ketum manis kah pahit ya? Hana tak tahu juga. Apa? Pahit. Oh ya. Kalau orang Yaman pakai apa itu namanya? Kot. Mereka minum pakai Fanta, jadi merasa manis. Padahal daunnya sendiri tak manis. Tapi merasakan manis sedap yang seperti itu. Nauzubillah. Sesuatu yang membahayakan malah dirasa manis, dirasa sedap. Kemudian wa min huna, dan dari sini qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Kenapa? Keimanan akan apa? Menimbulkan kebencian dan menimbulkan rasa pahit terhadap kebatilan. Tapi kalau orang biasa berzina, merasakan manisnya zina, berarti apa? Keimanan sedang rusak. Walaupun kita tidak langsung mengatakan kafir, tapi keimanan sedang rusak, sehingga cita rasanya juga rusak, indranya silap akhirnya.
Muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Li'annahu lau kamula imanu, karena seandainya imannya itu sempurna, lawajada halawatal iman. Niscaya dia akan merasakan manisnya iman, fastaghna biha anilistihla'il ma'asi. Maka dengan itu, dengan manisnya iman dan termasuk manisnya iman ya, melakukan apa? Amalan-amalan yang mubah atau yang mustahab di dalam syariat. Dia akan merasakan manisnya itu dan tidak memerlukan lagi untuk merasakan manisnya maksiat. Maksiat tidak lagi dianggap manis. Ini kalau imannya sedang apa? Sedang sempurna, sedang baik. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi talmihun ila qissatil maridi was sahih. Di dalam hadis tadi, hadis Anas itu, hadis Anas betul ya. Ada isyarat talmih, isyarat kepada cerita orang yang sakit dan cerita orang yang sehat. Ya, ada bagaimana dia merasakan manisnya iman, berarti hatinya sedang sehat. Kalau tidak merasakan manisnya iman, oh hatinya sedang sakit. Baik. Li'anal maridho as-safrawi, karena orang yang sakit kuning, safrawi penyakit kuning, istilahnya apa ya? Hepatitis ya, dengan berbagai jenisnya itu. Ya jitu ta'mal asali murrah. Dia akan merasakan cita rasa madu itu pahit. Memang sedang kacau, indranya, indra lidahnya, indra pengecapnya sedang kacau. Wasohihu yadzuqu halawatah. Sementara orang yang sehat akan merasakan manisnya madu tadi itu. Alamahiyya alaih, sesuai dengan kenyataannya. Ya walaupun madu sendiri bertingkat-tingkat, tapi secara umum jelas hadis-hadis dan dalil-dalil serta orang akan mengatakan madu itu manis. Walaupun ada juga sebagai obat madu ternyata ada jenis yang pahit. Dan tahu-tahu apa? Ada orang yang menipu, seperti waktu anak di Indonesia dikasih tahu sama ikhwah, ada seorang ustadz, tapi bukan ustadz dari kita, ustadz dari Sururiun, mengajak untuk apa? Kerjasama. Madu pahit sedang apa? Disukai orang. Dia tanya, tapi kenapa madu pahit Anda murah gini? Oh, ini kita campur dengan jamu. Ini dusta lah. Iya, tapi ini demi kebaikan. Nah, tak boleh. Gimana demi kebaikan rela dusta? Kalau emang madu dan jamu, katakan ini jamu madu. Kalau memang madu asli, maka katakan madu asli. Cuma ini tidak asli, sudah dicampur dengan jamu-jamu yang pahit. Nah, tak boleh dusta. Walaupun sudah ustadz. Tayyib qal wa kullama naqasati sihhatu syai'an ma, setiap kali kesehatannya itu berkurang sedikit saja, ma di sini ma ibhamiyah, tidak jelas berkurangnya 1 cm ke 1 gram ke, yang penting apa? Berkurang. Naqasa dzauquhu biqadri dzalik, maka cita rasanya akan berkurang sesuai dengan kadar kesehatannya tadi. Fakanat hadhil isti'arah, maka jadilah peminjaman ini. Jadi Al-Hafidz mengatakan ini pola peminjaman. Iman dikatakan memiliki manis. Asalnya masalah manis itu didapatkan dengan lidah. Sekarang iman didapatkan kemanisannya dengan hati. Jadi ini polanya isti'arah, kata Al-Hafidz, meminjam istilah. Min awdahi ma yuqawwil istidlal, ma yuqawwi istidlalil musannif. Ini termasuk dalil yang paling jelas yang menguatkan pendalilan si penulis, yaitu Imam Bukhari, ala ziyadati wan nuqsan, bahwasanya iman memang bertambah dan berkurang. Masya Allah, pakai berbagai dalil Imam Bukhari untuk menetapkan akidah Ahlus Sunnah. Selesai dari Fathul Bari. Wa yahtamilu antakuna lil imani halawatun idza balaghal mu'minu mablaghon aziman min imani. Dan ada kemungkinan manisnya iman, iman itu memiliki rasa manis apabila si mukmin mencapai posisi yang sangat agung dari keimanannya. Kama anna syajarata thayyibah, sebagaimana pokok yang bagus, pohon yang bagus, tusmiru simaron zata halawah, membuahkan buah yang memiliki rasa manis. Ba'da bulughiha sinnan karima, setelah mencapai usia yang mulia. Usia mulia tanaman lain-lain ya. Antara apa? Antara mungkin apa? Durian dengan mangga, dengan kurma, jelas lain-lain. Usia mulia adalah usia di mana dia sudah mampu menghasilkan buah. Tusmiru fiha, yang di usia itulah dia mampu untuk berbuah. Li'anna Allah Ta'ala ja'ala lil mu'min, karena Allah Ta'ala menjadikan
Mukmin itu memiliki masalan wa huwa sahibu kalimatin thayyibah. Mukmin pemilik kalimat yang thayyibah. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah subhanah, alam tara kaifa daraballahu masala. Apakah engkau tidak melihat? Bising tak boleh. Bagaimana Allah membuat perumpamaan berupa kalimat thayyibah, perumpamaan untuk kalimat thayyibah berupa apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pokok yang bagus, pohon yang bagus, yang subur. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Akarnya kukuh, sementara cabang dan rantingnya itu ada di atas sana. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Pohon tadi memberikan buahnya di setiap waktu dengan seizin Rabbnya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan untuk umat manusia agar mereka menyadarinya. Nah, ini ada kaitan antara ayat ini dengan masalah manisnya iman. Karena ayat ini bicara mukmin dan bicara buah. Buah yang disukai tentunya buah yang manis biasanya. Thayyib. Wa hadhihi syajaratu thayyibah. Pokok yang bagus ini allati mumassalu bihal iman. Aywa, mumassalun bihal iman. Yang mana iman diperumpamakan dengan pokok tadi itu fi qalbil mu'min, di dalam hati seorang mukmin, hiya syajaratun nakhlah. Dia adalah pokok kurma. Ma'ruf dalam hadis Ibni Umar itu ya. Kama jaa fi hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajarah. Sesungguhnya dari pepohonan itu ada sebatang pohon, sebatang pokok, la tasqutu waraquha, daunnya tidak jatuh. Ya, tidak mudah mengalami keguguran. Wa innaha masalul muslim, dan sesungguhnya pokok tadi adalah perumpamaan, gambaran untuk seorang muslim. Fahaddisuni mahi, maka ceritakan padaku pokok apa itu. Fawaqa'an nasu fi syajaratil bawadi, fi syajaril bawadi, waqa'a ikhtiyaruhum, kata para mufassirin, para pensyarah. Maka jatuhlah pilihan orang-orang pada pepohonan di pedalaman Arab, pedalaman kampung. Qala Abdullah ibnu Umar, wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlah, dan jatuhlah pilihan saya di dalam jiwa saya, ini adalah pokok kurma. Fastahyait, namun saya malu untuk berbicara. Summa qalu, kemudian orang-orang mengatakan, hadis nama hiya ya Rasulullah, ceritakan pada kami apa itu wahai Rasulullah. Ya, nanti dibersihkan, dimasukkan poket kalau ada yang jatuh. Taib. Qal hiya nakhlah, Nabi mengatakan dia adalah pokok kurma. Hadis muttafaqun alaih. Tayyib. Lalu bagaimana sisi pendalilannya? Fakama annan nakhlata ba'da bulughiha asinnal munasiba tusmirul fawakihal haliyah. Maka sebagaimana pokok kurma setelah mencapai usia yang sesuai, dia mampu memberikan buah-buahan yang manis kullahin, setiap masa, bi'idni rabbiha, dengan seizin Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fakadzalika imanul mu'min, maka demikian pula iman seorang mukmin. Ba'da bulughihi salasata syurut, setelah dia mencapai 3 syarat. Syarat yang disebutkan dalam hadis Anas itu. Yusmiru halawata kulli waqt, dia akan membuahkan rasa manis di setiap masa. Dohirnya yusmiru, dia kembali kemana? Iman. Iman tadi akan membuahkan kemanisan yang dirasakan oleh pemiliknya di setiap masa. Bi'idni rabbihi azza wajal, dengan seizin Rabbnya azza wajal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah. Kitabnya bagus, anak punya dulu. Cuma apa ya, kita harus hati-hati. Tetap beliau terkesan dengan ajaran i'tizal, walaupun terkadang beliau mengingkari, tapi terkadang kena juga karena gurunya, memang pengaruh guru itu membahayakan kalau tidak baik. Tapi kalam-kalamnya bagus. Dan tidak betul-betul mu'tazili, tidak betul-betul. Kitabnya 2 jilid. Innama abara bil halawah, hanyalah Nabi mengungkapkan dengan istilah rasa manis, li'annallaha syabbaha ya, maksudnya tak ada titik 2 lah. Syabbahal imana bisyajarah, karena Allah menyerupakan iman itu dengan pohon, pokok.
fi qaulihi ta'ala masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah fal kalimah hiya kalimatul ikhlas. Kalimat tadi adalah kalimat ikhlas, la ilaha illallah, sebagai apa? Dasar iman. Wasyajarah aslul iman, pokok tadi adalah dasar iman. Wa aghsanuha, sementara cabang-cabangnya apa? Ittibaul amr, mengikuti perintah. Wajtinabun nahi, menjauhi larangan. Ya, harus ada buktinya. Pokoknya harus menghasilkan cabang dan ranting yang baik. Ada perintah untuk dijalankan, ada larangan untuk ditinggalkan. Wa waraquha ma yahtammu bihil mu'minu minal khair. Daunnya berupa apa? Yaitu perkara yang dianggap penting oleh mukmin. Yahtam, yaitu diambil himmah, diperhatikan, berupa kebaikan. Rata-rata mukmin memikirkan untuk berbuat baik. Sebagaimana rata-rata orang kafir memikirkan untuk berbuat keburukan. Wasamaruha, buah-buahnya apa? Amalut ta'at, amalan ketaatan. Wahawalatus samar, manisnya buah apa itu? Jana samroh, buah yang sudah masak. Jana yaitu yang masak. Tapi kalau belum masak biasanya apa? Agak kelat, agak masam-masam ya. Tapi wa ghayatu kamalih, puncak kemuncak dari kesempurnaannya apa? Tanaha nudjis samarah, yaitu kemuncak tertinggi dari matangnya buah. Nudj yaitu matang, masak. Baik. Wabihi tadharu halawatuha, dan dengan itulah kemanisannya akan nampak. Ya, sudah merah-merah, merah yang sangat menggoda itu. Buah yang merah dan manis. Apa contoh buah yang merah dan manis? Jambu, betul juga ya. Ya, apple, iya. Stroberi gimana? Manis masam kah manis? Manis masam. Merah masam kah merah manis ya stroberi itu? Kah gabungan. Sih tetap ada masamnya ya dia ya. Tak apa boleh. Campur coklat iya. Oh, iya. Selesai dari Fathul Bari. Wala syaka annal mahabbata huna mahabbatun ikhtiyari. Ini silap kena angin tadi. Kita mana? Hah? Memang betul? Oh, berarti sudah betul. Dan tiada keraguan bahwasanya ya, kecintaan, betul. Kecintaan di sini adalah kecintaan ikhtiyariyah, pilihan. La tabi'iyah, bukan yang sifatnya tabiat, insting. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ini bukan insting, tapi memang memilih. Memilih mencintai Allah dan Rasulnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu ahabba ayyakunallahu ahabba ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba. Ilaihi, lebih dia cintai. Mansubun, kenapa ahabba bukan ahabu? Li'annahu khabaru yakun, kata Al-Hafidz. Aywa, khabar yakun. Qala al-Baydawi, Al-Qadhi Baydawi, kitabnya ada, Syarah Sahih Bukhari, jauh lebih tua daripada zamannya Ibnu Hajar. Al-muradu bil hubbi huna al-hubbul aqli. Yang dimaksudkan dengan kecintaan di sini adalah kecintaan akal, yaitu akal memilih, bukan sekedar insting. Tayyib, alladzi huwa isaru ma yaqtadil aqlu as-salimu rujhana. Yaitu apa? Sikap mendahulukan perkara yang mana akal yang sehat, akal yang selamat menuntut untuk dia diutamakan. Nah, ini bukti berarti apa? Lebih mencintai ini. Kalau ada pilihan, oh sekarang nak baca Quran kah bernyanyi? Oh, saya lebih memilih baca Quran. Nah, ini akal sehat. Mahabbah ikhtiyariyah. Kecintaan yang memang sengaja dipilih, bukan mencintai nyanyian, walaupun nyanyian itu sedap di jiwa, kata Ibnul Qayyim, sebagaimana khamr itu memabukkan, nyanyian itu juga memabukkan. Nah, tapi dia sengaja memilih melawan itu semua dengan membaca Quran. Kalau ingin mendengar ya, dengar qiraah-qiraah yang sedap di telinga dan semacam itu. Misalkan, wa in kana ala khilafi hawa nafs, walaupun ini menyelisihi hawa nafsu, dan itu sering memang. Tapi kita sebagai orang Islam memilih itu. Hawa nafsu lebih suka untuk diskotik atau berjoget atau apa itu namanya, ya itulah. Tapi apa? Syariat melarang seperti itu. Maka tidak melakukan itu. Kal marid yu'afid dawa. Sebagaimana orang sakit, dia tidak suka obat. Yu'afi yaitu ta'afa, yaitu merasa jijik dengan obat. Bitabih, karena instingnya ya rata-rata orang memang apa yang tak suka jamu, pahit lah misalkan. Ini orang sedang sakit atau apalah, obat dari dokter pun seringnya pahit ya, kecuali vitamin C cenderung apa masam sedap.
Iya, manis-manis itu. Fayan firuan, maka orang yang sakit biasanya lari dari obat-obatan. Ya paling susah, terutama anak-anak harus kita rasuah dulu. Nanti kasih shilling, nanti dibelikan baju, nanti ini. Nah, kalau namanya apa? Sedang tak suka dengan obat yang pahit. Wa yamilu ilaihi bimuqtada aklih. Tetapi dia tetap akan condong pada obat itu dengan tuntutan akalnya. Semakin anak besar, akalnya semakin kuat, dia mulai apa? Condong pada obat walaupun tidak disukai. Fayahwa tanawulah, maka dia menginginkan untuk mengambil obat itu demi kebaikan, demi keselamatan dan sebagainya. Bahkan bukan hanya obat yang masuk mulut kan, tapi obat untuk biasanya para wanita itu obat untuk apa istilahnya? Biar kurus, biar cantik, sampai terbentuk istilah apa itu beauty is pain ya katanya ya. Ya, cantik itu apa? Menyakitkan karena harus minum obat ini, obat itu, pakai apa aja tak tahu itu. Baik. Tapi apa? Tetap melakukan itu karena apa? Akalnya menuntut agar ini dilakukan. Taib. Fa'idha ta'ammalal mar' maka apabila seseorang itu merenungkan, ini masih kalam Al-Baydawi, Al-Qadhi Al-Baydawi, dinukil oleh Ibnu Hajar, anna syari'a la ya'muru wa la yanha illa bima fihi solahu ajilin. Bahwasanya pembuat syariat tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan dunia, au khalasu ajil atau keselamatan akhirat. Wal aklu yaqtadi rujahana janibi dzalik, sementara akal menuntut ini yang sisi ini yang lebih diutamakan demi keselamatan. Tamarrona alal iktimar, maka dia akan berlatih tamarron. Kita alhamdulillah tiap hari baca tamrin, ya latihan. Dia berlatih untuk iktimar, melaksanakan perintah tadi, melaksanakan bi amrih, ya melaksanakan perintah Allah, walaupun pahit, walaupun berat, walaupun getir, walaupun kadang merasa malu di hadapan orang yang tradisinya lain, tapi berlatih demi kemaslahatan pribadi. Bihaitsu yasiru hawahu taba'anlah, sehingga suatu saat jadilah hawa nafsunya mengikuti akal tadi, akal yang sehat tadi, bukan hawa nafsu sebagai pemimpin, tapi sekarang jadi pengikut. Taib. Sebagaimana orang yang sudah biasa sholat, lama-lama hawa nafsunya pun lebih suka untuk sholat. Anak-anak yang terlatih untuk baca Quran, tiba waktunya baca Quran, terutama yang tidak terbiasa mendengar nyanyian. Itu kita beruntung kalau punya apa? Generasi yang seperti itu. Ketika sedang bosan tak ada teman, padahal biasa bicara, akhirnya apa? Baca Quran. Nah, itu hawa nafsunya condong ke yang baik karena sudah dilatih. Taib. Kalau tidak dilatih ya hawa nafsu cenderung kepada yang buruk-buruk. Wa yaltadzu bidzalika, dan dia akan merasa lezat dengan itu, dengan melaksanakan perintah dan larangan tadi, iltizazan aqliya, kelezatan yang sifatnya akal. Ya, akalnya merasa ini manis, ini baik, ini bermanfaat, ini menguntungkan. Idzil iltizazul aqli, karena kelezatan yang didapatkan oleh akal, akal sehat, idraku ma huwa kamal, yaitu menangkap sesuatu. Idrak terkadang artinya mengetahui, terkadang artinya menangkap sesuatu yang dia adalah kesempurnaan. Memang akal sehat itu akan mencari kesempurnaan, bukan berpuas diri dengan kekurangan. Wa khair, sesuatu yang baik. Min haitsu huwa kadzalik, dari sisi kenyataannya. Huwa kadzalik, sifat aslinya. Kalau hawa nafsu mungkin mengatakan, oh ini sempurna, padahal menyelisihi kenyataan. Wa abbara syari'u an hadhil halah, si pembuat syariat, kalau Nabi berarti apa? Si pembawa syariat mengungkapkan keadaan ini bil halawah, dengan dikatakan apa? Rasa manis. Li'annaha azharu alladzaidil mahsusah, karena kelezatan yang paling jelas yang boleh ditangkap oleh his, yaitu indra, adalah apa? Rasa manis. Iya, kelezatan yang paling sedap biasanya dikatakan apa? Manis. Masam atau pahit tidak dikatakan lezat biasanya. Kecuali kalau dicampur dengan yang manis mungkin. Selesai dari penukilan Al-Hafidh. Ya. Ini yang membuat anak istilahnya untuk penekanan agar apa? Orang tidak selalu buruk sangka. Karena memang apa, di tahun-tahun ini selalu para apa istilahnya ilmaniun, orang-orang sekuler, mereka berusaha menyebutkan bahwasanya syariat itu belenggu, syariat itu menyusahkan.
Kalau ikut hawa nafsu bebas, freedom. Naudzubillah. Kita harus mengingatkan perintah dan larangan dari Allah pasti demi kebaikan. Baik. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal mu'mina yablughu kamalal iman, bahwasanya seorang mukmin akan mencapai kesempurnaan iman ingda wusulihi kamalat tauhid. Tatkala dia sampai kepada kesempurnaan tauhid, sampai-sampai apa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lain. Ini kesempurnaan tauhid. Wal yakin, dan kesempurnaan keyakinan. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.